Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Shadiq Syahabuddin akan memaparkan mengenai langkah-langkah dalam memuat atau menyusun legal opinion. Legal opinion sendiri merupakan suatu pandangan hukum atau pendapat dari seorang ahli yang dalam hal ini merupakan seorang advokat atau praktisi hukum yang diajukan kepadanya suatu permasalahan guna ditemukan bagaimana pandangan hukum atas permasalahan tersebut sehingga menemukan titik terang atas permasalahan tersebut dan menemukan bagaimana caranya suatu permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama yang mesti dicantumkan dalam sebuah legal opinion tentu saja identitas daripada kantor atau firma hukum kita. Di sini bisa berupa logo dan juga alamat jelas. Ini guna memberikan kepercayaan kepada klien tentunya bahwa kita benar-benar kompeten. Dibuktikan dengan adanya kantor atau firma hukum dan juga kejelasan alamat kantor itu sendiri. Selanjutnya ada tanggal. Ini tentu saja tanggal dibuatnya legal opinion guna memberikan suatu keterangan gitu, kapan legal opinion tersebut dibuat. Selanjutnya tentu saja ditujukan kepada siapa legal opinion ini dibuat agar supaya jelas mengenai subjek hukum yang berkepentingan tersebut. Selanjutnya mengenai perihal apa kiranya legal opinion tersebut dibuat. Kalau di sini saya membuat legal opinion ini berdasarkan kepada adanya kasus wan prestasi terhadap suatu pembayaran utang. Lanjut, yang perlu dicantumkan di sini juga ada identitas dari pembuat legal opinion itu sendiri atau advokat atau juga praktisi hukum, bisa disebut seperti itu, beserta alamat kantor hukum atau firma hukum. Selanjutnya mesti dicantumkan juga mengenai posisi kasus. Posisi kasus sendiri merupakan suatu kronologi atas terjadinya suatu peristiwa hukum. Ini mesti dicantumkan guna jelas sikap apa atau pemahaman hukum apa yang nantinya akan dijelaskan di muka posisi kasus ya, mengenai bagaimana peristiwa hukum itu terjadi, kelalaian atau pelanggaran apa yang dilakukan dan sebagainya, pihak-pihak siapa saja yang kemudian turut ikut andil dan lain sebagainya. Selanjutnya ada juga permasalahan hukum yang akan diangkat oleh kita dalam suatu legal opinion, itu juga mesti dicantumkan. Selepas itu tidak lupa untuk menelusuri gitu kan secara lengkap dan komprehensif mengenai bahan hukum yang akan dijadikan sebagai acuan bagi kita dalam membuat legal opinion. Dimulai dari tentu saja bahan hukum yang bersifatnya meluas atau lex generalis menuju kepada bahan hukum yang sifatnya mengerucut atau lebih khusus lagi terhadap suatu peristiwa hukum, agar dalam membuat suatu legal opinion kita benar-benar mengacu kepada sumber hukum yang jelas. Selanjutnya, inti daripada legal opinion sendiri yakni ada analisis hukum. Analisis hukum ini ditentukan daripada pemahaman atau tingkat intelektualitas seorang advokat. Mengapa? Karena apabila pemahaman seorang advokat itu bagus, maka
nilai dari analisis hukum tersebut juga akan sangat-sangat menentukan bagaimana seorang klien nantinya dapat mencari atau memutuskan bagaimana permasalahan tersebut akan diselesaikan tentu. Di sini bisa disusun berdasarkan disiplin ilmu tentunya dengan berbagai rujukan, lalu juga disebutkan atau dijelaskan mengenai bagaimana keterangan-keterangan para ahli dalam memaknai suatu permasalahan yang diajukan oleh klien. Bisa juga. Tentu saja tidak lupa untuk juga mencantumkan referensi kita dalam menyusun suatu analisis hukum. Ini tentu saja merupakan suatu kelebihan tersendiri nantinya untuk meyakinkan klien bahwa kita ini benar-benar kredibel atau dapat dipercaya dan juga kompeten dalam memegang suatu permasalahan. Selanjutnya, pendapat hukum. Pendapat hukum ini merupakan suatu pendapat pribadi seorang advokat dalam memaknai permasalahan yang diajukan kepadanya. Bagaimana kiranya apabila seorang advokat tersebut menemui permasalahan yang sama dan menyelesaikan masalah tersebut. Terakhir ada rekomendasi. Nah, rekomendasi di sini diambil berdasarkan pada pendapat hukum tadi. Rekomendasi diajukan kepada klien agar supaya klien bijak dalam memaknai suatu permasalahan tersebut. Apakah mesti diselesaikan melalui jalur pengadilan atau litigasi atau di luar pengadilan? Tentu saja dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Terakhir ada tanda tangan. Ini mesti dicantumkan agar supaya klien yakin bahwa legal opinion yang dibuat ini benar-benar merupakan hasil daripada advokat yang diajukan permasalahan itu sendiri, bukan merupakan hasil dari legal opinion pemikiran advokat yang lainnya. Mungkin demikian mengenai langkah-langkah bagaimana untuk menyusun suatu legal opinion. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.